Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat fadilah, sebutan gula muljaki para kiai, bil khusus Kiai Haji Ahmad Murtado, Kiai Haji As'ad, serta para pengurus Fosas, serta jemaah Fosas, tak ketinggalan juga Nusaibul Bad, Bapak Haji Tola Adi, serta fa insyaallah muga-muga saat mangken paparingana ngoli rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Materi mangken nikah khusus antena lain dari biasana. Bismillahirrahmanirrahim. Suma'lam anna man qala la ilaha illallah dakhalal jannah bi syarti ayya'lama wa ya'taqida ma'nahu al-haqqa li'anna man qalahu bi ghairi ma'rifati ma'nahu faqalilu jazwa li'annahu hina idin la ya'rifullaha ta'ala ma'budahu wa khaliqahu bi sifatihi wa af'alihi wa ma'rifatullahi subhanahu wa ta'ala wajibun ala kulli mukallafin bal awwal wajibin kama qalahu Ibnu Ruslan fi Zubad awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani wa dzalika li'anna man lam ya'rif al-ilah ail ma'bud bihaqqin wa huwa ya'buduhu fahuwa 'abidul mayhul fala tasihhu ibadatuhu ka salatihi wa zakatihi wa ghairihima wa in kana qad shalla salatan ma'a ikmali syurutiha wa arkaniha wa ma'al khushu'i wal khudu'i fa bidzalika ma'rifatul ilahi awwal wajibin wa asasul likulli ibadatin wa asasun likulli ibadatin faman kana ya'budullaha jalla wa azza bi ghairi asasiha ay ma'rifati rabbi la tasihhu ibadatuhu bal la tujadul ibadatu 'alal haqqi indahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaklam, kemudian ketahuilah, sungguhnya orang yang mengatakan man qala la ilaha illallah, pasira orang mengucapkan kalimat yang melafalkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannata, maka orang genika masuk surga. Kalimat la ilaha illallah bagi pelakunya, maka pelaku orang yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Miftahul jannati la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Itu kuncinya. Dalam satu keterangan, dalam satu riwayat kula sering menyampaikan miftahul jannati as-salatu. Kuncinya surga adalah salat. Saya maksud salat fardhu 5 waktu. Wa miftahus salati al-wudu'u. Kuncinya salat adalah wudu. Jadi saling berkaitan. Kenika persis kalaban caretana Isra tor Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artena antara wudu sareng salat ekasa ada benang merah tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa di antara benang merahnya? Sebelum salat kita harus bersuci. Rasulullah sebelum Mi'raj menghadap Allah Isra dan Mi'raj, beliau disucikan dulu zahiran wa batinan. Kemudian dipenuhi kalbu beliau kalaban hikmah dan keimanan. Jadi tathir helu soce baru kanjeng Nabi was nyabis dari Allah ten oleh perintah salat. Sami as-salat helu dimulai kalaban suci helu. Di antara benang merahnya cepon kitab yana jus itu nggak kan ya.
Ada benang merah. Kena tentang kuncinya surga. Kuncinya nih kak. Tining labang nggak sih kamu kita tahu nih. Jalan na lebat kamu kita tahu nih. Kita sering menyampaikan kena. Kenapa labang nggak? Mungkin ben kau tuh lebat amal soleh lain. Di antaranya adalah apa kalau sepuluh dua. Au satu babil jannah al walid au satu abwabil jannah ki. Kedua orang tua kak dinto adalah pintu tengahnya surga. Tina ku kunci sarang kunci nikah oning pamso akal labeng kamma kro. Engki kan? Engki sami sarang bian kamma lagi misal lagi entar ka hotel kro. Coba beri kunci saya sobung identitas sah. Mesti leng-leng kan? Apa oleh kamar atau san? Nah kunci ke nikah lebet labeng kamma. Di antaranya adalah berbakti orang 12. Kenapa boleh labeng surga? Salat, haji, puasa, selama gor masuk zakat, syahadat. Beda beluk labeng. Dikit boleh beda jihad ya bang. Mana bila bang syahadat ni ka labeng para nabi sarang mursalin ki, labeng level atas gini. Pintunya mana babu syahadah. Kena labeng para nabi sarang para utusan. Para nabi sarang para utusan. Kenapa beda manusia yang dipanggil dari tiap-tiap pintu yang 8 ada? Salah satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Ini tentang pintu-pintu surga. Jalan apa? Anggi jalan lebat jalan boleh amal soleh mbak. Man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Napa mana bungkol lah nyari ilmu. Nilang jalan ke surga. Seolah-olah pernah buat andi jalan dikit ora. Nuju ka labang, lebat amal gelak di antara apa tahun 10 salat bersama jemaah. Kunci kena pun bisa guna pas. Pertanyaan namang ken neraka mata kunci nak ke. Ontal lagi laju. Kamu pernah merang. Kuncinya neraka adalah gula tak benar tahu nih ora. Bani napa bade keterangan aku tahu. Jelas gula tak oning kan. Kalau ben keterbatasan aku gula tak oning kan. Mun penatanya apa bade kuncinya neraka ke. Tahu nih gula jawabannya. Bani tadi keterangan aku tahu nih. Dari keterbatasan aku lah. Mbon, masuk surga kalimat la ilaha illallah pelakunya masuk surga tapi bade tapi nah. Bade tapi lagi. Syaratnya ayya lama wa ya'taqida maknahul haqqah. Syaratnya orang genika kotu oning makrifat kotu alim oning wa ya'taqida kotu yakin dak ka makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah sekatin apa? Al haq sebener. Contoh oning ta weh. Katina apa caranya? Misalnya kita tahu itu budi-budi. Salah satunya apa? Itu suki mungkin ki. Makna la ilah. Menabi kita petang kadang sampai ada. Karena kita menikah beri ada. Karena gue ngalek tengah keterangan. Ya ada ni abas la ilah illallah. Mulai dari lalina fil jinsina, ilahnya ilahun. Kalau saya maksud ilah napa? Ilah istisna napa? Bahas sampai detail. Sehingga gue langsung meloncat ke halaman 4 nah. Yang penting orang seoning makna la ilaha illallah sebener orang kenika pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Beda terusan pertanyaan kapan? Nah, ini apa lagi deki? Kibila kor. Napa pergelu napa langsung kita nih. Pon. Jadi syarat masuk surga la ilaha illallah syarat to oning dek ka maknana ben meyakini dek ka maknana la ilaha illallah kalaban makna sebener. Karena orang lianna man qala bi ghairi ma'rifati maknahu fa qalilul lidzalwa. Orang cuma mengucapkan la ilaha illallah di lisan tanpa mengetahui terhadap maknanya, maka sedikit sekali manfaatnya. Fa qalilul lidzalwa. Liannahu hina idin la ya'rifullah ta'ala ma'buda wa khaliqa bi sifati wa falihi. Ketika orang kenika cuma mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya yang benar, dia tidak mengenal Allah terhadap pangeran nase sempe ben terhadap Allah gadinto adalah
zat yang menciptakan terhadap hamba gini ya. Tahu nih mencoba kalimat la ilaha illallah tanpa mengandung makna yang hak. Sebenarnya dia tidak kenal terhadap Tuhannya, bahwa Tuhannya itu adalah memang yang hak untuk disembah, dan Allah tadi itu adalah zat yang menciptakan. Kalau ben sifat-sifat Allah, ben af'al Allah. Mela dari kak dinto wa ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala wajibun ala kulli mukallafin. Adapun mengenal Allah subhanahu wa ta'ala wajib bagi setiap orang yang mukallaf. Bal awwal wajibin, bahkan adalah pertama kalinya perkara wajib. Pertama kalinya perkara wajib adalah mengenal Allah, ma'rifatullah. Benih sholat ki? Engki kan? Engki kan? Enggak nih kan benih sholat. Awal wajibin alal insani. Mungkin saya pernah ngaji kitab Zubat. Tining paling pertama na perkara sewajib alal insani atas manusia ma'rifatul ilahi, kenal dak ke Allah, bistiqoni kalaban yakin. Benih sholat. Bahkan efeknya deki mun tak kenal ke Allah, sholatnya tak sah. Nek sekejap ki bade bebenah. Ma'rifatullah, kenal ke Allah, oning ke Allah. Bagaimana cara oning? Ibadah deki ibadah. Kin kerja tulis penasaran siapa nih? Saya pada pertanyaan nampian kalau oning kula wah. Di antara negara nikah bade deki jawabannya. Bagaimana cara kenal dak Allah? Bagaimana cara makrifat dak Allah? Gestone saya montok oning bon. Kula kari ngulang. Eti niatan maca kitab ngak nikah, ki dek kula gi saborana. Niat main aba istona. Aba tibe kora. Gi lebih Engki karatu ka panjenengan. Cuma anda tuh ada pak gun ka panjenengan. Engki ikut napa engki kena kan hidayah. Ndak bisa kuliah intervensi, penting pada pak bon. Tujuan utama nak kuliah niat memot aba memang. Sering memang engki lopang ana. Pon lastare awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah paling pertama na perkara wajib bagi manusia atau orang mukallaf secara yakin. Wa dzalika li'anna man lam ya'rif ilah, karena hal demikian sungguhnya orang yang tak kenal ke Allah, tak kenal al-ma'bud bihaqqin wa huwa ya'budu fa huwa abidul majhul. Jak sangguna Allah kading ko al-ma'bud dat saya sembah kalaban hak. Sining orang kan tak kenal ke Allah tapi nyembah ibadah, beribadah tapi tak kenal ke Allah, fa huwa abidul majhul. Dia adalah orang yang beribadah tapi bodoh. Bener abid, statusnya beribadah tapi al-majhul yang bodoh. Fala tasihhu ibadatuhu. Ini kan serem lagi. Ini kan serem. Ini kan maksudnya gula pentingnya ajar ilmu tauhid. Badadabu ilmu akidah, ilmu kalam, terserah pun istilahnya. Ilmu usuluddin. Sehingga pas ini kata nyaman, nah ini kata nyaman. Fala tasihhu ibadatuhu, maka ibadahnya orang yang tidak kenal kepada Tuhannya tidak sah, tak sah. Kau solatihi seperti solat orang yang nikah tidak kenal ke Allah. Wa zakatihi ben zakat orang yang tak kenal Allah. Serem ki. Yang kita nyaman tapi orang tak tahu jawab. Engki. Teti orang tak tahu nih tak nyaman. Bon, tinggal tegang. Oh irihima ben lainna salat sareng zakat. Zobung bon. Napa lainna salat zakat? Napa diantaranya? Puasa. Napa boleh? Haji. Napa boleh? Sedekah napa boleh? Iki pokoknya ibadah geruah bon. Ibadatun ya langsung. Ibadatu. Wa in kana qad shalla salatan ma ikmalu syurutiha wa arkaniha wa mal khusyu'i wal hudu. Sanajan orang gini kaki syarat-syaratnya salat dipenuhi, rukun-rukunnya salat dipenuhi, bahkan orang ketika salat kalaban khusyuk sareng khudu' tetap tidak sah salat. Alasannya sepele coba. Li'anla man lam ya'rif ilah fala tasihhu ibadatuh.
Barang siapa yang tidak mengenal terhadap Tuhannya, ay al-ma'bud bihaqqin, ibadah-ibadahnya tidak sah. Fabidzalika, maka karena hal tersebut, ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan Allah, awwalu wajibin, adalah pertama kalinya perkara yang wajib, wa asasun, dan pondasi, likulli ibadatin, pondasi terhadap semua ibadah. Faman kana ya'budullah jalla wa azza bi ghairi asasiha ay ma'rifatil rabb, maka barang siapa yang menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan tanpa pondasinya ibadah, yakni makrifah, ay ma'rifatir rabb, tanpa pondasi kenal dak Allah, pondasina kalau berupa kenal ke Allah sobung, la tasihhu ibadatuhu, tidak sah ibadahnya. Bala tujat al ibadah alal haqqi indahu, bahkan ibadahnya bagi indahu di sisi Allah la tujat, tidak ada sama sekali. Mungkin sia-sia. Kastarepon. Maka ini paringan acarana. Fabima dzakarna alimtah, maka dengan apa yang sudah kami sebutkan. Ini kitab Al-Ma'man min ad-Dalalah fi aqaididdin wal millah, karangan Al-Mawfurlah Kiai Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, pengasuh Sidogiri sesabeluna seseta lagi. Makin kan ke Fuad. Kina kita apa? Gula kacapo ya ada beliau pengasuh Kiai Haji Abdul Ali bin Abdul Jalil. Beliau di Bulai mak seta pas saya kenteng ke Nawawi ini. Saya ngarang kitab ni malu di Bulai mak sampai beri 2000 kenapa ke? Lekoran. Apa salah kudu lekor? Makin ke Fuad bin Nur Hasan. Kini kah salah satu karangan Al-Mafullah Kiai Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri. Kini kita apa? Kilan cengebudi. Dengan apa yang sudah kami sebutkan, ya pun ke musannif, alim tangkau tahu bahwasanya annahu la budda likulli mukallafin ya'rifallah ta'ala rabbahu ma'budahu qabla syuru'i fil ibadah. Engkau wajib, tidak boleh tidak, engkau harus tahu bahwasanya setiap orang mukallaf harus mengenal Allah, bahwa Allah adalah Tuhannya, Allah adalah zat yang disembah sebelum memulai di dalam semua ibadah. Bi'ya'rifa awalan, carana ma'rifat ki gambarannya. Bi'ya'rifa awalan, mbian pertama-tama kenal dak kada tahu ta'ala, dak kada ta Allah subhanahu wa ta'ala. Kenal dak kada ta Allahu subhanahu wa ta'ala, wa sifatahu, sifat Allah. Kada ta Allah kenal oning, kasifat-sifat Allah oning, wa af'alahu ban af'al perbuatan pekerjaannya Allah. Kayak rifa, jelas lagi boleh katin apa data Allah. Nah pun masuk pun. Kayak rifa bi anna tahu ta'ala, engkau oning kenal cek sampuna data Allah subhanahu wa ta'ala qadimun dahulu. Pon dapat ka materi nampen pondok pon gi. Allah wujud kidam bako gara. Gara saya maksudnya sangguna gula. Mukhalafatu lil hawadi sampai di budi. Kenapa di budi nah? Ki saya wajib. Saya jais. Apkah lagi? Oke, ki saya jais. Saya wajib kanjeng Nabi, saya mustalakan Nabi para utusan. Saya jais ka para utusan. Saya sebut kalaban al-aqaid al-khamsin, akidah yang 50 kena pasal tadi budi nafas. Engkau oning cak sangkuna Allah kadin taqadim, data Allah qadim, dahulu bakin kekal, mukhalifun lil hawadis, berbeda kalaban pereng-pereng sebaru, qaimun binafsihi, berdiri sendiri, wahidun tunggal, laisa ma'hu tsanin, baginya tidak ada duanya. Wa ya'rifa sifata al-wajibah, engkau oning sifat-sifat wajib Allah Ta'ala. Intinya wajib oning deka sifat-sifat Allah Ta'ala. Kemudian sifat-sifat al-mustahilah yang mustahil, wal jaizah, dan sifat-sifat yang jaiz kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaya rifa bana wajib Allah Ta'ala al-wujud. Empian kotu oning sangkuna Allah wajib wujud. Wa anna wujudahu sangkuna wujud Allah qadimun dahulu, bakin tetap atau kekal, laisa lahu mithlun, tidak ada yang serupa dengan Allah. Falaisa ka wujudi ghairu ta'ala, tidak ada sesuatu pun
falaisa ka wujudi ghairihi ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dari orang lain selain Allah yang serupa terhadap Allah. Wa ya'rifa bi anna kulla fi'lin minal af'al. Ini enggak boleh. Ini pembahasan Ibu Didi. Sungguhnya semua perbuatan dari banyak-banyak perbuatan, gerakan dan semacamnya, bi khalqillahi ta'ala, semuanya itu adalah dengan ciptaannya Allah. Mungkin bisa nyetir, bisa makuli tanang, kula bisa kalor suara. Satu jen kepibon. Semua perbuatan, makin melangkahkan kaki kanja, itu semuanya diciptakan sareng Allahu iradatihi, itu adalah kehendaknya Allah. Semua bentuk perbuatannya makhluk, wa masyiatihi, dan kehendaknya Allah. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu labudda min ma'rifati ma tasihhu bi ibadatah ma tasihhu bi ibadatuhu wa ma tuqbalu bihi. Setelah kan orang yang kasih kelak Allah nikah di sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, maka setelah itu mbian wajib tidak boleh tidak tahu terhadap ilmu-ilmu yang bisa menjadi sah ibadah-ibadah nambian, rukunna salat, sana salat, salat, wudhu dan semacamnya, dan wa matubalu bihi, apa-apa yang kena bisa ibadah nikah etarema selain sah juga oni dah ke ilmuna supaya bisa etarema. Napa cukup untuk kita enten? Cukup juga harus anak kita, anak-anak kita, anak foto kita. Wal hasil yajibu ala laba nih kayak anak. Ya anak abas tahu sakone. Wajib bagi aba wal ummahat, para bapak, para ibu, ayu alimu abnahum, mengajarkan terhadap anak-anaknya jami'u ma yajibu alal mukallafi, napa-napa yang diwajibkan bagi orang mukallaf. Yajibu alal mukallafi, apa-apa yang diwajibkan al mutawaf ma'rifatuhu, untuk mengetahuinya. Kai yarsikhal iman, supaya iman nancap fi qulubihim, di hati-hati anak kita. Oh ya tadu, dan mereka anak-anak kita terbiasa at-ta'at, ketaatan. Napa contohnya? Kata limihim, mengajari mereka ma yajibu li maulana jalla wa azza, apa-apa yang wajib bagi Allah, wa mustahilu, dan apa-apa yang mustahil bagi Allah, dan apa-apa yang wa mayjuzu, dan apa-apa yang boleh bagi Allah. Wa jumlatu dzalika ihda wa arba'un aqidatan. Jumlah semuanya itu yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah adalah 41 akidah. Cuma ibu dia tambah deki, tambah tisun, tambah sanga, sewajib dagangnya para nabi, para utusan 4, semustahil para utusan nabi 4, sejak SDK para utusan situ ngajumlah pas saikat akidah lestare. Pembukaan nah, masuk ke materi sakone. Diajak berpikir makin. Sumaklam, kemudian ketahuilah. Ulsana apa pun? Puro kol sapolo korang ge. Tondu mana tak narema pun sakecak. Selain setengah 12 kanja kol sapolo. Tapi boleh dibaca. Oh siap ya bang, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Nika selingan ge. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin. Ketahuilah, nika kitab tauhid sebiasa sampean ajari pondok-pondok. Kitab kula ngalak saya tingkat sedeng nggih mun dasar nggih syarah Kifayatul Awam. Kitab ini ka abesan nasakoni nggih. Tapi saya jelimet. Summa i'lam annahu yajibu ala kulli mukallafin, ketahuilah sungguhnya wajib bagi setiap orang Islam ayat rifa khamsina akidah, untuk mengenal mengetahui akidah yang 50. Wa kullu akidatin yajibu alayya rifalah dalilan ijmaliyan wa tafsilian. Ya to sana. Selain oning akidah sesekat, wujud kidam baqo kan oning kan? Hafal lah gampang ngapon. Hafal sejais dari Allah oning fi'lu mumkinin ora otarku ki. Kemudian saya kanjing Nabi wajib 4 napa, mustahil 4 napa, sejais napa kan anggap oning. Kenal. Oke, selesai. Tapi wa kullu akidatin, setiap satu persatu dari akidah segala seseket tung situng agar yajibu alaihi, wajib bagi orang yang gelak ayat rifalaha, untuk mengetahui akidah tersebut dalilan ijmalian, dekat dalil secara global umum, au tafsilian otaba dalil tafsili, dalil terperincinya, dalil detailnya. No maci sering mencontohkan dikit ibu di pada jelasan tepak barung siapa no maci mutada nyatanya kok kau orang bingopi ya Allah beda ya
Nyaut orang ke nikah saya tanya kino maci. Bodoh ke. Mak tahu bak nah. Kelak pabecaannya torelau etangga ke. Nah, kata kan. Kalau masuk kamar dikit era. Astagfirullah. Kamu jawaban enggak ke nikah tadi telilnya mana? Telil lah tahu dari pabecaan saya ngobrol lelau. Tadi telil. Telil lah tak mana boleh dikit tidak kalah benawar. Tak angkui nawar. Mana nawar ki? Mikir korang. Tak mikir sekali korang. Mulai ngiding. Pabecaan mau cak Allah bodoh. Jawab pun kau agak cik lo. Cak Allah bodoh. Tapi tanpa dalil. Saya maksudkan jadi kendaki orang yang kenikah selain oding dan kami salah Allah wajib wujud. Orang yang kenikah juga harus oning dekat telil baik telil ijmal secara global ataupun tafsil secara terperinci. Waqala ba'duhum. Sebagian ulama tauhid, ulama ilmu kalam berkata, "Yushtaratu ay ya'rifad dalil tafsili." Aneh ya. Wajib disyaratkan untuk mengetahui dalil tafsilnya. Beni cuma saya ijmal umumnya saja. Dari 50 akidah, satu persatunya wujud kidam bakom balas tarik garwa, setiap orang muslim, capon sebagian ulama beduhum disyaratkan oning dalil tafsilnya, dalil secara detail. Allah wujud. Apa dalil ria? Ariang terus harus detail. Beduhum. Lakin al-jumhur hanya saja mayoritas ulama anla annahu yakfid dalil al-ijmal. Cepon mayoritas ulama, ini kan lebih banyak tabang beduhum. Tidak jumhurnya mayoritas banyak. Cukup cuma oning dalil ijmal. Tak harus dalil tafsil. Cukup dengan dalil umum saja. Likulli aqidatin min hadhil khamsina. Dari 50 akidah ini. Mungkin langsung contoh dalil tafsil. Ini kan contoh awal. Contoh awal tak masuk ke wujud kidam bakok, tak masuk ke hukum akal lagi impan ki, tak masuk ki. Ini kan contoh dalil awal. Kita diajak berpikir. Angki berpikir kuna aki korang tetap mikir penghasilan walau gitu ngereka-reka. Ini kan ador. Bismillahirrahmanirrahim. Wad dalilu tafsiliyu tining dalil tafsil misaluhu contohnya idza qila ketika dikatakan mad dalilu ala wujudihi ta'ala. Ini apon kata segala tabak kula pun kempanga kula kapa edi ketika dikatakan kapa edi kula tanya mad dalilu ala wujudihi ta'ala Pak edi apa dalil wujudnya Allah. Ini kan contoh dalil tafsil benisa ijmal muni ijmal gampang pas fayaqulu lahus sa'il ayuqala hadil makhluqat. Kemudian sareng Pak Edi jawab adanya makhluk ini Pak Edi. Pak Edi jawab badana makhluk ria ke? Alam semesta dan seisinya menunjukkan wujudnya Allah. Jawabannya Pak Edi. Abang masukula fayaqulu lausail. Abang, ini kan mutimun jawabanna cuma hadhil makhluqat Allah wujud telila polana berdana makhluk. Polana berdana apa-apa yang diciptakan atau alam semesta. Pokoknya makhluk salana Allah pun. Ketika bahasana makhluk wairullah. Salana Allah kapi pon. Kapi. Mungkin jangan membayangkan sekun anyaba sekun gerak pon. Gipona kapi pon. Tanah bumi kapi. Bahkan japon deki engki arah, kemudian ruang, waktu, kena makhluk, kena pembahasan lebih dalam boleh. Waktu, ruang, pokoknya kapi pon. Selain Allah ni makhluk. Pede aja makan ni kak. Kibadana makhluk ke? Kita abang masuk gula. Al makhluqat dalatan ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adam. Nah pertanyaan aku ini. Oh adanya makhluk ini Pak Edi. Saya tanya lagi. Allah wujud dalalahnya dalilnya makhluk ini.
Saya tanya lagi, itu Pak Edi dilihat, makhluk itu dilihat dari mungkinnya makhluk itu wujud, atau memang dilihat dari sisi makhluk itu wujud tapi sebelumnya didahului Adam, didahului tidak ada. Oh saya ribet ki. Oh saya ribet tempian. Yang ingat gini kajat mau jelas lagi. Kiwan ada. Badan tunya ke pangala. Iya badan kok lagi. Contohnya makhluk kan jadi. Badan kok ke. Lah, badan nari lihat dari sisi bakna mungkin beda apa bakna memang wujud setelah sebelumnya dulu ada. Beda dua kemungkinan. Beda dua pilihan. Jadi saya tanya boleh kalau nabeng apa bakna badan bakna ria bukti badan Allah dilihat dari badan bakna mungkin mungkin beda kan mungkin kan makhluk ini kan dua kemungkinan kalau tidak Adam mesti wujud iya kan kalau makhluk kan Adam tak ada wujud apa mungkin dari itu atau memang dilihat bakna la beda satia keng itu lui ketidaan sebelumnya kita bengkasak masuk gula tinggal lihat jawaban Edi mun pen dengan jawaban Edi diki insyaallah paham fayujibuhu maka orang kenikah ajawab napa jawabanna kaya kula hadil makhluqat mumkinatun wa kullu mumkinin labudda lahu min mawjudin kan jawaban Edi ke makhluk ria kap bisa saja nage mungkin beda sifatnya mungkinatun imma wa imma kurang itu gula kemungkinan antara beda sareng tada dan setiap perkara mungkin maka tidak boleh tidak labudda lahu min maujudin ada yang mewujudkan diki ibu dimpen nggak nikah bab ta'alluq kurang ta'alluq ke sifat-sifat Allah diki nggak gini kah ta'alluq kurang kadang orang kan beda tanya cakna Allah punya sifat kudrat kuasa apa Allah mata ke bayi anak ini kan kurang habis ta'alluq ke diki ta'alluq di kadiki bada mumkinat bada maujudat bada mustahilat mungkinat nggak nikah bisa ada bisa tidak ada maka jawabannya ketika akan nikah tidak mungkin karena ta'alluq sifat kudrat Allah tidak berhubungan karaban perkara yang mustahil tapi perkara yang mungkin jawabannya bertanya akan ya cana Allah kuasa cana Tuhan nabak misalnya non muslim cana Tuhan nabakna Allah kuasa tapi mah tak bisa di anak nyaman orang kuasa mampu kan mesti bisa kebaikan kenapa terjadi jebakan maka jawabannya sifat kudrat kuasana Allah tak berhubungan dengan perkara yang mustahil punya anak bagi Allah itu mustahil kudrat Allah tak berhubungan masuk asa berhubungan kalaban mungkinat apa-apa yang mungkin ada apa-apa yang mungkin tidak ada gila cara membaca diki ta acaranya ta'alluq suluhil qadim suluhil hadis tambah ulang sifat kudrat biasanya gitu saya ingatkan ya ada sulul qadim sulul hadis pon imkan nggak akan nikah jawaban nomor 2 makhluk ini kayak wujud setelah didahului ketiadaan maka setiap barang-barang yang wujud setelah tidak ada mau tidak mau harus ada yang menciptakan yang mewujudkan ya badana makhluk kayak badana engkau rasa belum tak ada kayak karena engkau sebelumnya tak ada Adam ketiadaan kemudian engkau pas wujud sesuatu yang wujud ria kayak mesti ada mujid orang dat yang mewujud contoh HP asalnya tak ada kan asalnya kan kemudian pas siapa yang mewujudkan ya pada pabrik pada karena awalnya seperti itu bisa saja HP ini wujud atau tidak ada tergantung mujidnya yang mau mewujudkan karena jawaban yang pertama jawaban yang kedua wujud setelah didahului tidak ada nggak saya pura engkau asalnya tak ada tak ada engkau asalnya kemudian engkau apa beda iya sama beda ria
Tuhan, bukti je Allah wujud. Alam semesta salah tak ada. Kemudian pas beda, otomatis kan beda saya mencipta. Tidak mungkin alam semesta ini diciptakan kalaban ketiadaan, kalaban adam gora. Karena banyak deki filosof orang-orang aliran-aliran gora lagi. Fayujibuhu fa idza lam yujibhu bal qala hadil makhluqat faqat wa lam ya'rif min jihati imkani wujudiha ba'da adam fayuqalu dari bali ya kenapa tafsir nak kini kaji saya tafsir mun sampai rinci ngak kelak bedana sebelumna tak ada pas beda atau mungkin saja ke tapi mun soma jawab hadhil makhluqat sebut dalil ijmali apa buktinya Allah beda ke makhluk beda pasti ada yang menciptakan. Makhluk sesuatu yang diciptakan, mesti ada khalik yang menciptakan. Karena dalil ijmali, ringkas. Kemudian setelah itu wamat taklid. Bagaimana hukum taklid? Kasakwan iki. Kasakwan iki. Ceki. Wamat taklid. Taklidnya tak nyaman. Huwa ayat di falaqat khamsin wa lam ya'rif laha dalilan ijmalian aw tafsilian. Apa yang disebut taklid? Taklid nih kah? Ini taklid, norok kurang. Kenapa maknanya taklid? Orang Islam yang tahu terhadap akidah yang 50, akidatul al-aqaid al-khamsin, hanya dan dia tidak tahu terhadap dalil secara ijmal globalnya atau dalil secara tafsil terperincinya. Ya oning pon, Allah wujud kidam bakor oning. Tapi tak oning, dalil wujud ta Allah tak oning. Dalil Allah kidam taoneng. Apa buktinya bahwa Allah kidam? Apa buktinya Allah andik sifat bakin kekal? Allah apa buktinya Allah sifat andik sifat wahdaniyat tunggal? Apa buktinya? Tak tahu apa pokoknya Tuhan esa tunggal ke. Keranya mana taklid? Tandik dalil. Tandik dalil orang mentanya ki Allah berfirman. Iya sifat kalam. Apa dalil loh? Tahu kan bukan Allah berfirman nyamana nggak kenika baik taoning ka dalil ijmal atau dalil tafsil seijmal saja si umum taoning lebih-lebih sedetail terperinci tambah taoning bagaimana hukum orang taklid marengis faktalafal ulama fihi faqala ba'duhum ulama beda pendapat sebagian ulama ada bu layak fit taklidu taklid tidak cukup wal muqallidu kafirun. Tak nyaman lagi. Orang yang taklid itu kafir. Tapi penjelasan di dalam itu akhirat malolo itu nyantan. Kafir. Ini kasih sekeras. Wa dhahaba ilahi Ibnul Arabi was Sanusi. Ini pendapatnya yang menghukumi muqallid orang yang taklid adalah kafir di akhirat. Itu pendapatnya Imam Ibnu Arabi was Sanusi. Nikah to ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam ilmu tauhid, ilmu kalam. Ibn Arabi, Imam Sanusi. Imam Sanusi banyak kitab yang jadi kita rujukan karo Asy'ariyah. Wa ta'ala keterangan berikutnya wa ta'ala fi syarhil kubra fi raddi ala ma yaqulu bi kifayati taqlidi lakinna qala an-Sanusiyya raja'a an dzalika wa qala bi kifayati taqlid. Hanya saja dalam satu syarah al-kubra Imam Sanusi ada bu cek sangkuna taklid cokop tak kafir mungkin pon cokop akhirnya pon moga-moga pada manfaatnya amin cokop yang terasa lagi lanceng kira ditinggal ngani kaki penting na kira-kira ilmu ngani ka penting na bentan ang cimon tak penting ngale ka fiki boleh cokopon kini langsung muqaddimah dik ini masuk muqaddimah masuk deka wajib mustahil jaiz ilmu akal kurang pon cokop ki sagadin tori petang kula pada pertanyaan ya tore bisa jawab tak bisa ki nyon sapora ki beda se diki nyon ya lo se sarang pasti harus napa ki ya lo se sarang nubat ki murtado karena ini bab tauhid cuma sebelum tutup sapora nagula emot
Napa Ki? Bila napa Ki asat atanya Ki? Atanya emot Ki, bodoh saya emot pertanyaan lagi. Tak kira rampian paling tahu Ki paling gajian Januari tak keluar apa kan? Timin yo tangi jam gini. Timin saya sebulan saya ada coba Pak Irwan Pak Jasan pertanyaannya bagaimana solusi bagi orang yang baru datang ke masjid sedangkan imam sudah ada di atas mimbar. Oke Pak Jasan. Oke, pon. Gula enggak naga nih kak, tinggal dikit. Ganjil langsung jelas lagi. Maka wa idza dakhala wal imamu yakhutubu fa yusalli raka'atain faqat wajibu takhfifuha. Ketika orang yang mau sholat Jumat masuk ke dalam masjid sedangkan imam dalam keadaan membaca khutbah, maka orang tersebut harus sholat fayusalli raka'ataini. Maka sholat orang tersebut disunahkan tetap sholat 2 rakaat. Tetap sholat 2 rakaat. Terus raka'ataini faqat 2 rakaat saja. Cek tambah. Faqat ini lebih faqat suara cek tambah. Wajibu takhfifuha, wajib meringankan sholat yang 2 rakaat tersebut. Napa makna wajib? Wa makna takhfifuha, wajib meringankan maenteng dua benih cepet ki, benih 20 maenteng. Ayak tafsiro alal wajibat, cukup orang yang tersebut dianggap takhfif, diringankan sholat 2 rakaat, mendatangkan, melaksanakan, membaca dan melaksanakan yang wajib-wajib saja. Allahu Akbar. Cukup maus Fatihah, langsung ruku. Subhana rabbil azimi wa bihamdi 3 kali biasanya. Tanah apa baca sekalian? Ditakhfif diringankan. Sami Allah. Pas apa? Sujud ki. Subhana rabbiyal a'la kalak sekalian. Duduk dan tanda sujud baca biasa. Sujud boleh. Baca sekalian mancing Fatihah biasa. Kemudian tahiyat akhir dicukupkan cuma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Bacaan tahiyat akhir kan sampai ke disewajibkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan assalamualaikum sudah selesai, tak kacer tak usah. Kan sunat saya kacer. Nggih kan? Assalamualaikum. Ini aki hotip langsung. Yang solusinya. Pertanyaan salat napa gini Kak? Nggih kan? Ya apa boleh. Samisan nengki. Napa? Samisan tanya gitu. Itu yang dimaksud salat gila adalah badai kanjeng. Ini agaya nang ibu banyak ke tapi cok torok kuno banyak. Tinggal tak ada apa. Malah keren kalau penampilan tak tahu di mana Pak. Salat 2 rakaat adalah salat kamapun ki ya Allah. Ngalah second apa? Salat sunnah tahiyatul masjid. Salat sunnah tahiyatul masjid. Pokoknya pun imam khutbah pun. Kosani ko awal. Angki. 2 salekor gila mana gula nih. Kan ya Allah. Nah, nih Kak. Persis ibaratnya wa man dakhala al masjid wal imamu yakhutubu shalla rakataini khafifataini summa yajlis. Ketika ada orang masuk ke dalam masjid pada salat Jumat, imam sedang dalam keadaan khutbah, salatlah 2 rakaat secara ringan kemudian duduk. Shalla rakataini ai hasya bajuri. Sarana Fathul Qorib kitab kene badang guna. Ai biniyati tahiyatil masjid. Salat 2 rakaat itu adalah berupa salat sunnah tahiyatul masjid. In kana shalla fil baiti sunnatal jum'ati. Mun sablun yang piane compokna sebelum ke masjid, salat sunnah qobliyah adzan Allahu akbar dan pertama. Kan masuk qobliyah Jumat kan? Jeung piane compokna qobliyah Jumat. Mau bisa compokna ke? Jelas lagi lancang atau saya buca tanya kenalah. Engki, bangki sing gede orang alim bian. Moro lo potnungi Roma yang tulis salah hakim bian. Tahu saya tanya kina. Wa illa nawaha. Nah, kalau tidak sholat sunat tahiyatul masjid, langsung aja ke masjid, engki kan? Maka 2 rakaat kedua
Niat kedua, niat tahiyatul masjid, hitungan niat qobliyatal Jum'ah. Tapi sholat itu sekalian. Sholat itu 2 rakaat mata gula. Kemudian kan je wa juzu ayyun ya maha sunnatal Jum'ati. Boleh di tahiyatul masjid kelak dia gabung niat teu sareng qobliyah Jumat. Walakin ini ya. Ini kawati-wantina. Walakin la yajuzu ayyusalliya ziyadatan ala rakaataini. Dan tidak boleh, bahkan beda mengkumi makruh, seheboh, selebih ekstrim, haram dan sholatnya dasar. Teka contohnya sholat qada subuh. Tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Doba omah imam khutbah pun. Pojong dan 2 rakaat salam. Cukup boleh. Yus mayas ora. Tak ada pensanik tak ada. Engko lawan ning halilal. Paling badat tung 2. Jangan kadang beda kia. Sila imam khutbah ahad bo pojong 2 rakaat. Are bo. Mancung boleh 2 rakaat. Mata bado pas 10 rakaat sekali. Terlalu soleh orang ini. 2 rakaat, cek tambahi jana. Cek tambahi. Mun qobliyana kan pada gabung niatnya man kan? Tahiyatul masjid qobliyah Jumat 2 rakaat gabung. Empun cukup wala rakaataini ghairu tahiyya wal qobliyah. Tidak boleh ada sholat apapun kecuali 2 rakaat gela esena tahiyatul masjid sareng qobliyah Milana ada bukan je sampai beda tak sah ngodoi subuh misal lampian. Nah, kodoan. Wa in kana qada'uhu alal faur, meskipun kodok salat impian kan wajib cepat-cepat. Sobuna tak bajang, tapi tak bajengah tak karena udur. Tak karena udur dah sengaja. Maka kodok fauron, kodok cepat-cepat. Impian tak cepat dari pagi, cepat teh sebelum tempat khutbah. Meskipun pan wajib fauron kodok salat subuh cepat-cepat, ketika dilaksanakan di situ falatan akidu dikit terusan nah. Tasah. Tidak jadi kora salat teh. Pon kena jawaban nah astare. Sakalakong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.